usia 2 tahun atau 3 tahun, saya merasa sudah dalam posisi cacat. Karena orang tua saya di waktu itu kan tidak mampu bayar SPP. Nah, nanti yang saya dapat nanti besok ini 3 tahun ini yang saya programkan itu latihan sungguh-sungguh, terus atlet yang saya dapat itu harus 50 karena 20 ini kemarin tidak cukup. Halo pemirsa RRI, ketemu lagi dalam edisi khusus untuk podcast RRI bersama saya Violeta. Nah, ini pastinya di setiap podcast dari RRI saya tidak sendiri ya. Dan di podcast kali ini dengan judul Perjalanan Panjang Menuju Prestasi. Edisi kali ini saya akan berbincang dengan sosok yang sangat istimewa. Jadi seorang atlet penyandang disabilitas yang pastinya telah melalui perjalanan panjang dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang melalui semangat dan juga prestasi yang telah didapatkannya. Untuk itu langsung saja kita kenalan dengan atlet disabilitas, tepatnya seorang atlet renang, ada Kak Petrus Wisbirif. Halo Kakak. Halo pemirsa di mana saja berada, shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat hari ini? Sehat hari ini, puji Tuhan. Baik, nah ini mungkin Kak Petrus sudah pernah muncul juga di podcast dari RRI ya. Dan mungkin sudah banyak juga dilihat di berita ketika baru-baru ini Kak Petrus ini berhasil tampil di Peparnas Solo 2024. Sudah banyak berita juga yang kemudian disebar dan dilihat banyak orang. Tetapi kita ingin lebih mengenal lagi sosok siapa sih seorang Petrus Wisbirif ini. Nah, kebetulan Kak Petrus Wisbirif ini kelahiran Asmat 1 Juli 1984. Benar ya Kakak ya? Benar. Nah, jadi memang asli produk Asmat, asli produk Papua Selatan. Benar. Nah, ini pastinya banyak pertanyaan kalau mungkin saat ini melihat kondisi Kak Wisbirif ya, mungkin bisa dikatakan salah satu kekurangannya itu yaitu perbedaan anggota tubuh gitu ya, tepatnya di bagian kaki. Kalau terkait dengan disabilitas yang Kak Petrus alami saat ini yang kakinya tidak seperti orang lain ya, ini apakah memang sudah sejak lahir ataukah ada kecelakaan atau seperti apa Kak? Terima kasih. Kekurangan fisik atau kekurangan tubuh itu memang kadang dari rahim ibu, kadang ada kecelakaan, ya bisa mengurangi tubuh, mengurangi kekurangan fisik. Apa yang kita merasakan memang dari tadinya itu kita normal, seperti teman-teman yang saya selalu lihat, ada yang kecelakaan, ada yang dapat potong atau dapat jatuh dari atas pohon atau jatuh dari rumah. Itu kadang biasa kecacatan fisik itu kendalanya atau dia dari itu. Memang saya merasa ini saya memang manusia ciptakan Tuhan, bahwa saya waktu saya dalam rahim ibu memang diceritai ibu saya tidak seperti yang saya alami. Tapi ketika saya dengar waktu masih dalam usia 2 tahun atau 3 tahun, saya merasa sudah dalam posisi cacat. Itu yang cerita orang tua. Jadi berdasarkan cerita orang tua, ketika di kandungan tidak terlihat ya, tetapi ketika sudah ini ada kelainan seiring bertumbuhnya usia ya. Baik, nah tetapi ternyata hal itu dijalani dan walaupun mungkin dikatakan itu sudah sejak kecil, tetapi dengan posisi kelainan anggota tubuh bagian bawah ini, Kak Petrus berhasil mencetak prestasi yang pastinya membanggakan untuk kita orang Papua Selatan, secara khusus orang-orang Asmat ya Kakak ya. Nah, saya ingin tahu apa yang kemudian memotivasi Kak Petrus ini untuk terjun ke dunia olahraga, karena kan tidak semua orang yang disabilitas tuh berpikir bahwa saya mau jadi atlet, mau jadi olahragawan. Apa yang membuat
Kak Petrus ini ingin terjun ke sana? Terima kasih. Terjun olahraga ini menjadi potensi atau prestasi yang kita mau diinginkan. Yang pertama, saya bergabung di PRSI atau Persatuan Renang di Orang Normal. Itu sejak 2005. 2015 itu ya saya bergabung di PRSI. Sebelum saya memang sudah 2 kali ikut event. Ikut event olahraga di MPC ini sejak dari 2008 di Kalimantan Timur. Saya itu atlet tenis lapangan pakai kursi roda. Oh, pernah juga jadi atlet tenis lapangan. Tenis lapangan. Itu 2008 di Kalimantan Timur. Ketika saya tidak berhasil, saya masih semangat. Masih semangat jadi atlet disabilitas atau jadi atlet yang istilah saya ini macam pikiran saya ini saya harus sama dengan orang normal. Orang normal itu bisa prestasi, saya bisa tidak. Sejak saya di Riau di Pekanbaru 2012 di Pekanbaru juga sama, itu kalah. Saya tidak minder dan saya tidak ragu. Saya masih bersamaan dengan atlet yang di tenis meja. Begitu kita selesai di Riau, saya pindah cabur. Waktu itu kan masih di Papua, di Induk. Saya masih ikut 2 kali di Papua. Kemarin juga di Jawa Barat, masih di Papua. Nah, Papua kemarin tuan rumah juga, itu Papua masih kita tuan rumah. Saya bisa menyumbang di Jawa Barat 2016. Itu ke-14 di Jawa Barat, yang ke-15. Ke-15 di Jawa Barat, saya bisa menyumbang medali di atlet renang. Sebelum saya menyumbang medali, saya ikut di event daerah. Event daerah di Parako, kolam renang yang di Kopa ya, Kopa. yang dikenal ya. Itu kan umum, jadi makanya saya ikut di umum. Nah, waktu saya masih pendidikan, waktu dari SD, SMP, SMA, saya belum mengenal atlet renang. Ya, kan waktu itu kan masih dalam posisi kita masih gaya kampung. Ya, kita harus bagaimana untuk jadi atlet renang. Sejak saya kuliah, saya sudah susun skripsi. Saya kuliah di Politeknik Santo Merauke. 2008 saya kuliah. Itu sesudah saya SMA YPK. Pada saat saya selesai SMA di YPK, saya daftar kuliah di YPK. Di Politeknik Santo. Puji Tuhan saya bisa bergabung belajar kontingen atau organisasi ini yang saya bisa bekerja dengan yang dari normalnya saya bisa bergabung dari PRSI. Itu waktu itu ketuanya Pak Daniel Taraneno. Itu Pak Sem ketuanya PRSI yang Persatuan Renang. Sem Taraneno untuk bisa mengajak saya dalam renang ini, saya bisa tahu renang. Itu ada Pak Jo, Pak Fatur, Kak Kamul, itu yang bisa kasih lihat saya jadi atlet renang. Ketika saya 2015 saya bergabung dengan mereka, bahwa saya bisa tahu cara gaya renangnya, gaya bebas, gaya dada, gaya kupu. Itu kan ada 4 gaya. Ya, pertama kan biasa selalu kalau kita dalam posisi latihan kan ada gaya kupu, gaya punggung, gaya dada, gaya bebas. Selalu kita pakai, ada berapa program yang kita bisa terpakai di renang itu. Ya, gaya program tangan, program kaki, kupu. Ya, itu kan ada gaya 4 gaya.
Memang renang di normal itu ada polo air, ada selam, Banyak jenisnya ya. banyak jenis yang direnang. Maka saya di MPC ini saya cuma 4 gaya saja yang saya bisa pakai. Gaya kupu, gaya punggung, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Itu yang saya di MPC yang saya pakai. Yang pada saat lomba NPC ya. MPC. Iya, menarik sekali. Jadi ketika dulu belum ada wadah bagi atlet disabilitas, maka ikut di wadah PRSI non disabilitas ya. Siap. Dan saat itu ikutnya PRSI, tetapi ketika lomba ikutnya di mata lomba tenis meja. Siap. Nah, ternyata memang jodohnya rupanya renang ya, karena mendapatkan juaranya ketika menjadi atlet renang. Dan seperti saya katakan ini awalnya dari berenang gaya kampung sampai sekarang sudah dengan 4 gaya renang ya. Siap. Yang bisa dilakukan oleh Kak Petrus Birev nih. Nah, jadi memang kita kalau dengar mungkin kalau sekarang kita dengar wah ternyata sudah bawa pulang medali, tetapi tidak serta-merta 2024 ini bawa pulang medali. Ada banyak cerita panjang ya, sudah dimulai dari kurang lebih 19 tahun lalu di 2005 ketika bergabung dengan PRSI Merauke saat itu. Nah, jadi perjalanannya panjang. Bukan tiba-tiba Kak Petrus jadi atlet nasional. Nah, Kak Petrus, mungkin boleh menceritakan sedikit tentang tantangan yang terbesar yang dihadapi sebagai seorang atlet itu seperti apa, Kak? Apalagi di Papua Selatan ini. Terima kasih lagi bagi saya tantangan rintangan yang saya hadapi waktu saya masih dalam pendidikan. Memang puji Tuhan pemerintah Kabupaten Asmat yang dibiayai saya waktu saya masih kuliah dari semester 1 sampai semester 4, 3 semester sebenarnya itu di Politeknik Santu waktu saya kuliah, waktu SMA juga dari pemerintah Merauke yang biaya saya bantuan pendidikan karena orang tua saya waktu itu kan tidak mampu bayar SPP, yang dia bisa bilang itu apa namanya yang sekarang dia bilang saya sudah lupa lagi, saya sudah tidak ingat sekolah lagi nih. Uang sekolah nih ya. Waktu sekolah memang ada kegiatan, ada sumbangan sekolah, ada les apa itu kan. Betul. Memang betul-betul saya tidak ada orang tua yang menyokong saya, ya. Baik. Membiayai saya, bahwa saya berharap bahwa pemerintah itu memang betul-betul membiayai anak-anak pendidikan yang orang tuanya tidak mampu. Ya kita kadang-kadang biasa kan istilahnya kan ada dia IPK-nya yang terbaik yang bisa dibiayai, tapi ya puji Tuhan memang pemerintah bisa perhatikan kami untuk bisa biaya kami punya bayar SPP-nya, semesternya. Ya. Sejak saya waktu masih kuliah saya masuk kuliah dunia pendidikan atau dunia studi di Politeknik Santo Merauke yang saya kuliah selama 3,5 tahun. Memang pemerintah Asmat yang dibiayai saya untuk menyelesaikan atau bantu saya skripsi. Ya. Memang tantangan saya itu saja yang saya bisa. Ketika saya selesai kuliah, baru saya bisa menyumbang medali. Ya saya bisa dapat. Yang ada tunggakan waktu itu di kampus ada 5 juta lebih di kampus. Nah, begitu saya pulang dari Jawa Barat yang saya bisa dapat bonus dari pemerintah provinsi Papua. Memang puji Tuhan saya dapat 2 medali waktu itu. Itu yang saya bisa bantu saya menyelesaikan tunggakan di kampus biaya ya. Administrasi di kampus. Memang banyak yang semester yang saya masih tunggakan. Saya mau pikir makan atau saya mau bayar tugas skripsi atau yang saya tunggakan di kampus. Saya bilang yang penting karena saya tidak ada beban, jadi saya puji Tuhan memang waktu saya kuliah juga tidak ada keluarga atau istri anak, tidak ada. Ya, memang fokus ya. Saya fokus pendidikan. Bahwa orang tua berharap itu waktu saya kirim saya dari kampung
Kampung Simsagar atau Kampung Sagre yang dong dari distrik Safan yang mereka kirim saya waktu saya SMP di Bayun, yang saya selesai SMP 2003 masuk 2004, ya kirim saya di Merauke ini untuk saya harus selesai kuliah atau selesai SMA dan harus kuliah. Itu harapan orang tua waktu saya di kampung. Sesudah saya kuliah SMA, saya kuliah dan saya tidak tagihkan ke orang tua di kampung atau kakak saya di kampung. Memang kakak saya itu memang dia PNS sekretaris kampung, tapi saya tidak berharap kakak ini apakah dia bisa bantu saya kuliah atau tidak. Tapi saya berpikir ya saya tidak berharap ke kakak. Kakak juga punya keluarga besar, punya istri anak. Ya, jalan keluar itu saya harus menyurat atau buat proposal ke pemerintah supaya saya bisa ke pemerintah untuk bisa mendapatkan bantuan studi untuk menyelesaikan SPP di 6 semester itu, 8 semester sebenarnya. 7 semester itu yang saya bisa bayar di kampus. Waktu itu kan Pak Demi Nilawan, terus Pak Frans Stutur, itu direktur saya. Sekarang yang direktur baru ini Ibu Beatrice. Yang waktu kita keluar, saya bilang selalu saya biasa main di kampus. Saya bilang saya prestasi ini atas nama perguruan tinggi. Baik, luar biasa ya. Jadi ketika membicarakan tantangan, mungkin yang paling dirasa tantangan adalah karena harus fokus untuk menyelesaikan studi ya. Jadi menjalani sekolahnya sampai ke kuliahnya di Merauke itu karena orang tua tidak bisa membiayai, sehingga ada dana pendidikan, bantuan pendidikan ataupun beasiswa ya dari pemerintah Asmat, kemudian juga dilanjutkan ada dari Kabupaten Merauke sendiri, dan saat ini sudah menjadi seorang sarjana ya Kak ya? Ya. Dengan titel Halimadia Peternakan. Halimadia Peternakan yang saya selesai di Politeknik Santo itu tanggal 21 saya wisuda di Angkasai, Jalan Ahmad-Yani. Ya, saya bersyukur bahwa Tuhan bisa menyelesaikan tugas pendidikan waktu saya studi kuliah. Ya, saya bisa mendapatkan gelar Halimadia Peternakan. Ya, itu waktu itu direktur saya Pak Francis Tutur Prajitno, itu direktur waktu saya dapat gelar dari Pak Frans. Nah, saya bersyukur bahwa itu saya bisa dapat gelar, saya bisa dapat Halimadia Peternakan. Nah, waktu itu kan Pak Insinyur Untanjana Pak Anuk, itu direktur saya waktu itu, Pak dosen pembimbing saya. Ibu Seni itu juga dosen saya, Ibu Rosa juga dosen pembimbing saya, pemuji saya. Saya bilang saya mendapatkan dosen-dosen yang bisa membantu saya punya skripsi, bisa bantu saya punya materi yang saya bisa mendapatkan gelar yang paling mudah waktu saya kuliah. Saya memang ya saya puji Tuhan waktu itu. Baik, jadi walaupun yang dirasa tantangan tetapi menghasilkan hal yang baik ya, karena sambil jadi atlet harus juga sambil tetap menjalani kuliahnya karena memenuhi harapan orang tua bahwa harus selesai kuliahnya ya, harus jadi sarjana, dan sudah dibuktikan bahwa ternyata Kak Petrus bisa menjalaninya ya, walaupun memiliki kelainan anggota tubuh disebut disabilitas, tetapi ternyata tidak kalah membanggakannya dengan yang non disabilitas. Sudah bisa menyelesaikan kuliahnya menjadi seorang sarjana dan juga bisa menjadi atlet nasional. Nah, bicara bahwa Kak Petrus ini saat ini adalah ketua NPC. Kira-kira Kak Petrus, pesan yang ingin Kak Petrus sampaikan kepada yang mungkin saudara-saudara yang disabilitas juga yang mungkin masih ragu atau mungkin masih takut juga untuk mengejar impiannya atau mungkin menjadi seorang atlet juga Kak, yang bisa dibagikan dari Kak Petrus itu apa?
Baik, terima kasih lagi. Inspirasi atau tantangan yang kita membanggakan atau kita mendapatkan atlet yang bisa seperti saya, yang saya bisa mengharumkan nama provinsi atau nama kabupaten. Saya mengajak saudara-saudara yang kekurangan tubuh atau kekurangan fisik, karena saya ada datangkan untuk persiapan pelajar nanti di Solo, nanti yang untuk 2025 bulan Februari atau bulan Maret, bulan 3 itu nanti kita ada untuk yang pelajar Pepernas. Pepernas itu untuk pelajar, nanti saya ada survei di tiap-tiap sekolah baik informal dan non formal. Nanti saya akan sudah berjalan di SLB Animha atau di Jalan Noari di belakang SMA 2 itu ada sekolah luar biasa. Nah, saya mengajak masyarakat Papua Selatan untuk bergabung di olahraga disabilitas ini, bahwa karena kami selalu mengangkat MPC ini sudah punya internasional, sudah internasional. Kemarin di Solo itu sebenarnya saya 3 nomor bahwa saya dari panitia besar PP Papernas itu, mereka menyampaikan bahwa saudara Petrus atau atlet Petrus ini dia sudah platna bahwa saya ini sudah platnas. Nah, kemarin saya menyumbang 3 medali, 2 medali emas, 1 perak di Papua. Kami sebagai tuan rumah kemarin yang menyumbang medali emas di Papua kemarin, termasuk saya dengan saudara Felix, dengan saudara ada berapa saudara-saudara yang kemarin kita menyumbang medali emas di Papua kemarin. Kita cuma hanya 1 nomor saya kemarin, termasuk saya juga. Bahwa saya mengajak masyarakat Papua Selatan, pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Merauke dan Asmat, Boven dan MAPI, saya mengajak dan Popda dan atau untuk kegiatan olahraga ini kita MPC selalu mengharumkan nama daerah. Puji Tuhan kemarin kita bisa menyumbang 7 medali. 7 medali itu atletik itu, saudara Felix dia menyumbang 1 medali emas, saudara Lucia dia menyumbang perunggu, saudara Paul Amandos dia menyumbang 1 perak, Paulus dia menyumbang 1 perak. Saya saudara Fatwal dia menyumbang 1 perunggu, itu di cabur Bucia. Sedangkan saya di renang menyumbang 1 perak. Sebenarnya saya bisa menyumbang karena saya tidak konsentrasi dan tidak begitu jaga kesehatan atau jaga kondisi di dalam. Pada saat saya sebagai ketua umum di Papua Selatan, untuk kita bisa membawa pulen dengan nama, kita urutan 10 kemarin di Solo. Baik. Nah, kalau dalam perjalanan hidup Kak Petrus ini, apakah ada sosok yang mungkin menjadi inspirasi atau idola Kak Petrus untuk terus berjuang dalam hidup ini? Baik, terima kasih. Saya tetap akan berjalan terus. Saya mohon dukungan kepada pemerintah dan masyarakat dan tokoh agama, terutama Bapak Uskup kami, para tokoh agama, Bapak Imam, baik biarawan-biarawati di Keuskupan Agung Merauke. Saya bersyukur bahwa saya minta terima kasih kepada mereka bisa mendoakan saya bisa jadi atlet yang bisa menyumbang atau mengharumkan nama Papua Selatan ini. Nah, saya masih jauh, saya manusia biasa yang saya bisa membawa nama Papua Selatan. Baru pertama kali saja kita bisa 2,5 tahun saja saya bisa mengharumkan nama Papua Selatan untuk Papernas ini kemarin di Solo tanggal
2 sampai tanggal 12 kemarin sampai tanggal 13. Ya. Saya mengajak teman-teman baik pengurus MPC, Pak Kadis Dispora, Pak Soleman Yamrobias, memang betul-betul saya mendapatkan pemerintah yang bisa membantu dan bisa melenggarkan saya punya kegiatan kemarin di Solo. Pengurus yang saya dapat ya memang Pak Ketua Pempres di MPC ini Pak PT Sukarnain, Pak Denny Sukarnain yang dia sebagai Ketua Pempres atau prestasi. Saya mendapatkan baik TNI, baik dari keamanan lapas, baik TNI Polri, saya merangkumkan di dalam pengurusan ini, baik jaksan, baik semua anggota saya masukkan dalam pengurus saya, supaya saya tidak jalan sendiri dan MPC itu harus sukses. Ya. Sejarah bahwa saya Papua Selatan, saya bisa bawa sejarah untuk Papernas itu olahraga itu yang bisa sejarahkan masyarakat Papua, bukan normal saya bisa tunjukkan. MPC juga harus saya tunjukkan bahwa saya bisa. Benar sekali. Nah, ini berarti sebagai seorang ketua NPC Kak, dan pada Peparnas berikutnya yang di NTT dan NTB nih, apakah ada rencana besar Kak? Apakah dari 7 medali emas akan ditargetkan lebih banyak lagi dan akan lebih banyak atlet lagi yang ikut, atau masih tetap sama, ataukah Kak Petrus sudah ancang-ancang bahwa akan lebih banyak atlet yang mengikuti Peparnas nanti? Nah, nanti yang saya dapat nanti besok ini 3 tahun ini yang saya programkan itu latihan sungguh-sungguh, terus atlet yang saya dapat itu harus 50 karena 20 ini kemarin tidak cukup. Mungkin nanti 50 ini saya harus betul-betul harus survei di 4 kabupaten, Baufen, Mapi, dan Asma, dan Merauke. Ya, saya harus betul-betul yang saya dapat atlet itu untuk bisa menyumbang medali untuk membawa nama Papua Selatan. Ya, saya berharap itu pemerintah Papua Selatan kemarin pembukukan Papernas dan pelepasan Papernas itu Dr. Randus Agus Guritno. Ya, dia asisten Provinsi Papua Selatan. Saya bersyukur bahwa Pak Agus dia bisa melepaskan kedatangan saya dari kontingen Papernas juga, yang datangkan saya juga Bapak Dr. Randus Agus Guritno yang bisa menerima saya di ruangan, saya bisa beraudiens, saya bisa menyampaikan kegiatan saya di kemarin di Solo, di Surakarta, di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Itu 38 provinsi. Baik, nah terakhir untuk Kak Petrus nih, kira-kira harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara disabilitas lainnya seperti apa Kak? Dan juga harapan ke pemerintahnya seperti apa? Silahkan. Saya mengajak saudara-saudara, kita bisa tunjukkan kita bisa prestasi yang baik untuk bisa berubah hidup kita masing-masing. Ya, yang pertama itu kita harus patuh kepada Tuhan bahwa Tuhan masih berikan kita napas, bisa berikan kita semangat, bisa berikan kita kesehatan tubuh jasmani kita. Nah, yang kedua, pemerintah mohon berikan kami punya lapangan kerja. Ya, yang prestasi ini buat penghargaan buat pemerintah Papua Selatan. Ya, mungkin yang kemarin yang menyumbang medali perak baik perunggu atau emas, ya dari Pak Soleman sendiri kemarin sudah yang mendapat emas itu saudara Felix, dia sudah janjikan waktu kedatangan kita di bandara, dia sudah janjikan saya akan berikan yang emas 1 unit motor roda 2. Ya, Pak Soleman dia sudah siap untuk berikan, dia sebagai kepala dinas dia siap untuk berikan 1 unit kendaraan untuk atlet yang kemarin menyumbang medali emas. Saya himbau lagi kepada pemerintah, saya kemarin juga ada ikuti tes komputer atau tes online PGU Negeri Sipil. Saya kemarin juga ada ikut tes tanggal
Tanggal 18 kemarin, sehari pertama kemarin ikut tes. Ya mohon pemerintah bisa menerima saya, yang terutama kepala BKD atau di Provinsi Papua Selatan. Saya sebagai atlet nasional berikan saya untuk menerima saya sebagai pegawai negeri. Ya mudah-mudahan ancang-ancang mungkin saya bisa dapat posisi yang baik untuk Papua Selatan. Untuk yang di MPC harus dapat jatah pegawai negeri sipil. Terima kasih banyak Kak Petrus Wisbirif untuk kisah yang sudah dibagikan ya. Jadi memang sudah cukup panjang untuk perjalanan yang dilalui, dan ketika berbagi ini tidak ada tantangan yang berarti ya. Salah satu-satunya yang menjadi tantangan bagi Kak Petrus adalah ketika harus sebagai atlet dan harus menyelesaikan kuliahnya yang saat itu belum memiliki pendapatan dan tidak ada sokongan dari orang tua, tetapi ternyata semuanya bisa dijalani satu persatu dan selesai. Kuliahnya selesai jadi sarjana dan pelatihan serta menjadi atlet nasional saat ini. Demikian untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI di mana saja, kita sudah berbagi bersama Kak Petrus Wisbirif, kelahiran Asmat, asli produk Papua Selatan, yang saat ini sudah menjadi atlet nasional ya, dalam podcast kali ini. Terima kasih banyak Kak Petrus Wisbirif, kami doakan yang terbaik dan semoga di Peparnas berikutnya ini lebih banyak lagi medali yang dibawa pulang ke Papua Selatan, Kak. Terima kasih. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa RRI sudah menyaksikan podcast di hari ini dengan judul Perjalanan Panjang Menuju Prestasi. Saya Violeta pamit dan sampai jumpa.